Hanya dalam hitungan jam setelah kakinya memijak Jakarta, nama Timur Kapadze langsung menjadi pusat perhatian seluruh publik sepak bola Indonesia. Bukan hanya karena beliau terlihat melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal yang ikonik, namun karena kehadirannya dirasakan sebagai sebuah sinyal kuat, sebuah pertanda momen penentuan bagi kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Media sosial langsung memanas. Fans Garuda menyerbu kolom komentar dengan antusiasme luar biasa. Ada yang sekedar mengucapkan, "Welcome, Coach Timur." Hingga mereka yang sangat yakin bahwa kedatangan pria asal Uzbekistan ini adalah gerbang menuju era baru sepak bola kita. Namun di saat semua mata tertuju pada Kapadze, di sisi lain lapangan, Coach Nova Arianto diam-diam sedang menyusun kekuatan yang menakutkan. Ia memamerkan skuad Timnas U20 yang bisa dibilang paling mewah dalam sejarah sepak bola kita. Siapa saja mereka? Mereka adalah para pahlawan muda yang baru saja pulang dari kawah Chandra di Muka Piala Dunia U17. Generasi yang sudah ditempa sistem disiplin tinggi ala Coach Nova dan kini siap naik kasta. Indonesia kini punya satu misi gila namun sangat terukur. Lolos ke Piala Dunia di setiap kelompok usia. Inilah cerita besar yang sedang kita bangun. Kapadze datang, Nova bersiap, dan generasi emas Indonesia siap menyala. Mari kita bedah selengkapnya. Kita mulai dari fenomena Timur Kapadze. Baru 1 hari di Indonesia, spekulasi langsung membesar. Awalnya informasi yang beredar menyebutkan beliau datang hanya untuk berlibur, mengunjungi Jakarta, Lombok, dan Bali, diundang oleh sponsor di luar sepak bola. Tapi, mari kita jujur, publik sepak bola Indonesia terlalu cerdas untuk percaya begitu saja. Mengapa? Karena nama Kapadze bukanlah nama sembarangan. Bagi Anda yang mengikuti sepak bola Asia, Anda pasti tahu rekam jejaknya. Kapadze adalah arsitek di balik lolosnya Uzbekistan ke Piala Dunia 2026. Ia pernah menangani Uzbekistan U19, menaikkan level U23, hingga membawa tim Olimpiade mereka berprestasi. Ia dikenal sebagai pelatih yang sangat peduli pada fondasi pembinaan pemain muda. Kedatangannya terasa sangat pas momentumnya. Saat ini kursi pelatih senior sedang kosong pasca kepergian Patrick Clifford. PSSI memang dikabarkan sudah mengantongi 5 nama kandidat untuk diwawancarai bersama Exco dan Direktur Teknik. Namun di tengah kerahasiaan itu, Kapadze justru muncul secara fisik di Jakarta. Wajar jika publik menghubung-hubungkan titik ini. Jika Kapadze benar terpilih, ini adalah berita yang sangat baik. Ia memiliki potensi menghidupkan kembali tradisi emas integrasi pembinaan yang pernah kita rasakan di era Luis Milla dan Sinteyong. Filosofi di mana satu pelatih atau satu sistem menaungi U19, U23 hingga senior. Mengapa ini penting? Karena integrasi menciptakan jalur promosi yang mulus. Pemain muda tidak kaget saat naik ke senior karena filosofinya sama. Kapadze biasa memegang kendali dari level usia muda hingga senior di Uzbekistan. Jika ia menerapkan itu di sini, rantai generasi emas kita tidak akan terputus lagi. Sekarang, mari kita beralih ke sosok kunci lainnya, Coach Nova Arianto. Beliau kini resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas U20. Sebuah promosi yang sangat layak dan sudah diprediksi banyak pengamat. Alasannya jelas dan berbasis data. Prestasi nyatanya membawa U17 lolos Piala Asia, tampil di Piala Dunia U17, bahkan mencatatkan kemenangan bersejarah melawan Honduras, adalah bukti tangan dinginnya. Direktur teknik pun mengakui, Nova memiliki keunggulan besar karena ia sudah mengenal karakter pemain generasi 2008 ini luar dalam. Coach Nova tidak perlu waktu adaptasi lagi. Ia tahu di mana bakat-bakat itu berada. Ia punya hubungan baik dengan klub, dan yang paling penting, ia punya visi. Misi Nova kali ini bukan sekedar memenangkan turnamen AFF atau kualifikasi biasa. Misinya adalah mengawal generasi U17 ini hingga mereka matang dan siap menembus Timnas senior. Era baru U20 di bawah Nova adalah tentang jalur jangka panjang. Ini bukan tim instan, ini adalah proyek masa depan. Lalu sekuat apa tim yang sedang dibangun Nova Arianto ini? Jawabannya, sangat mewah. Kerangka Timnas U20 ini diisi oleh 85% pemain jebolan Piala Dunia U17 2025. Bayangkan hadirin sekalian, 85%. Ini adalah kemewahan yang jarang dimiliki negara Asia Tenggara lain. Kita memiliki satu angkatan pemain yang naik level bersama-sama, kompak, dan sudah merasakan atmosfer kompetisi level tertinggi dunia.
Mari kita absen beberapa nama yang menjadi tulang punggung tim ini. Pertama ada Evandra Floresta, gelandang paling menonjol di Piala Dunia U17 kemarin. Ia bermain penuh, mencetak gol ke gawang Honduras, dan menjadi kreator serangan. Di usianya yang muda, ia sudah diproyeksikan menjadi jenderal tengah lapangan Indonesia untuk 10 tahun ke depan. Kemudian, ada Matthew Baker, pemain diaspora yang kini berkarir di Australia. Fleksibilitasnya luar biasa, bisa menjadi bek tengah maupun bek kiri. Ia sudah debut di tim senior Melbourne City. Level permainannya sudah bukan U17 lagi, tapi sudah matang layaknya pemain Eropa. Jangan lupakan sang kapten, Iputu Panji. Pemimpin bermental baja. Auranya di lapangan begitu tenang namun tegas. Sejak U16 ia sudah menembus skuad senior Bali United. Di lini serang kita punya Zahabi Goli, winger Persija yang lincah dengan dribbling memekau. Lalu ada Fadli Alberto, striker pekerja keras dengan stamina tak habis-habisnya. Serta Mirza Firjatullah, tipe striker kreator yang visinya sangat luas. Fakta bahwa 19 dari 21 pemain U17 ini sudah mendapatkan menit bermain di Piala Dunia adalah modal yang sangat mahal. Pengalaman mereka jauh di atas rata-rata pemain seusianya di Asia. Meski sudah punya skuad mewah, Coach Nova dan PSSI tidak cepat puas. Pintu scouting tetap dibuka lebar, terutama untuk pemain keturunan atau diaspora yang memiliki kualitas grade A. Ada beberapa nama baru yang masuk dalam radar pantauan untuk memperkuat timnas U20 ini. Profil mereka sungguh menjanjikan. Di lini belakang ada nama Vic Muller dari Belanda U17. Ia adalah center back modern, tangguh dan disiplin, produk akademi yang sama dengan Virgil van Dijk. Ada juga Earl Jacob dari Sydney City, FC2, punya fisik kuat dan kecepatan membaca permainan. Untuk lini tengah yang kreatif, kita memantau Lionel Detroit, gelandang serang Palermo U17. Visinya Cipekas Eropa, sesuatu yang langka kita temukan di liga lokal. Kemudian ada Floris Jeparov dari Telstar, yang statistiknya istimewa, 15 gol dan 15 assist dalam 40 laga. Sementara di sektor gelandang bertahan dan tengah, ada nama Noah Pohan dan Jona Giseling. Jona bahkan memiliki tinggi 190 cm, sebuah postur yang sangat ideal untuk duel udara di level internasional. Sementara di lini serang, radar mengarah pada Azadin Ayub dari Elverum City dan Nicolas Melson dari Rosenborg. Nicolas baru usia 15 tahun, tapi permainannya sangat dewasa. Jika nama-nama ini berhasil bergabung dan berpadu dengan alumni Piala Dunia U17, timnas U20 Indonesia tidak hanya akan menjadi jagoan ASEAN, tapi penantang serius di level Asia. Apa yang kita lihat saat ini adalah sebuah pola besar. Di satu sisi, kita punya Coach Nova Arianto yang sedang mematangkan generasi yang sudah teruji di Piala Dunia U17 untuk naik ke U20. Peluang untuk kembali lolos ke Piala Dunia U20 sangat terbuka lebar, karena fondasinya sudah jadi. Di sisi lain, jika spekulasi kedatangan Tibur Kapadze menjadi kenyataan, kita akan mendapatkan pelatih yang punya rekam jejak membawa tim senior ke Piala Dunia dan tim muda ke Olimpiade. Bayangkan sinergi ini. Nova membawa U20 ke panggung dunia, dan Kapadze atau pelatih selevelnya membawa tim senior ke level yang sama. Dua jalur berbeda, namun satu mimpi besar. Indonesia tampil di Piala Dunia di setiap kelompok usia. Ini bukan lagi mimpi di siang bolong. Dengan materi pemain mewah, sistem pembinaan yang mulai terintegrasi dan pelatih-pelatih berkualitas, Indonesia sedang membangun masa depan yang berkelanjutan. Bukan hanya satu generasi yang meledak lalu hilang, tapi generasi emas yang sambung menyambung. Inilah momentum terbesar sepak bola Indonesia dalam satu dekade terakhir. Era baru sedang dimulai, dan kita semua menjadi saksi sejarahnya.